Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Elvi. Malam, Kak Diela. Halo, teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah hadir malam ini. Hari ini Selasa 15 November 2022. Topik latihan kita malam ini sungguh menarik, yaitu pertanyaan, what do you want? Memahami penderitaan dan memahami apa sebenarnya yang kita inginkan. Malam ini kita akan dipandu oleh salah satu practice leader tergar Indonesia, yaitu Elvi Go. Baik teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sebentar ya, saya share screen dulu ya. Apa sudah terlihat? Elvi, Yes. oke? Terlihat? Okay. Oke. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari penderitaan, kebencian, dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari penderitaan, kebencian, dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan welas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari penderitaan, kebencian, dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, teman-teman, malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Kita pendek saja, mungkin sekitar 10-12 menit. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada di sini yang pertama kali ikut meditasi? Kalau ada, boleh tolong tulis di kolom chat ya. Oke, teman-teman. Kalau ada yang pertama ikut meditasi, semoga bisa mengikuti instruksinya ya. Instruksi kunci latihan hanya 2, tulang belakang tegak lurus, tapi badan tetap rileks. Oke, namanya pertama kali ikut. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya, Tante ya. Oke, mata boleh dibuka, boleh dipejamkan. Yang membuka mata bisa mengarahkan pandangannya sedikit ke bawah. Yang menutup mata, kalau nanti badannya tiba-tiba goyang-goyang, atau tiba-tiba lihat cahaya-cahaya, segera buka matanya, stop dulu meditasinya, nanti boleh ikut meditasi lagi, tapi matanya dibuka. Anda yang duduk di kursi, pastikan kedua kaki menjejak ke lantai. Yang duduk dalam meditasi boleh bersila, atau yang sudah biasa boleh duduk dalam posisi lotus. Kedua tangan taruh di pangkuan, sini, atau boleh diletakkan di bawah pusar dengan mempertemukan kedua ibu jari. Oke, teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk kembali menegakkan tulang belakang, badan tetap rileks, tidak perlu buru-buru meditasi, hanya hadir saja. Sekarang saya mengundang teman-teman untuk lalu saya contohkan ya. Kita akan lakukan sama-sama sebanyak 3 kali.
Oke. Sekarang kita beristirahat, bawa batin dan tubuh kita untuk hadir di sini saat ini. Beristirahat apa adanya. Sekarang kita akan lakukan body scanning. Sadari bagian-bagian tubuh yang saya sebutkan. Mulai dengan menyadari area kepala. Sadari area kepala. Sekarang sadari area wajah. Mulai dengan menyadari area kening. Sadari setiap bagian yang ada di wajah. Sekarang sadari area leher.
area pundak, pundak kanan, pundak kiri, sadari punggung bagian belakang, area dada, area torso, area pinggang, pinggul, sadari bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi. Paha kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, sadari area kaki kanan, mulai dari bagian atas, bawah, jari-jari, sadari area kaki kiri, mulai dari bagian atas, bawah, setiap jari-jari. Body scanning selesai, kita kembali beristirahat apa adanya. Apapun yang datang dan pergi ke dalam ruang kesadaran Anda, sadari saja. Sekarang kita akan menyadari nafas. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar.
Sekarang sadari perut yang mengembang ketika nafas masuk dan mengempis saat nafas keluar. Mengamati nafas selesai, kembali beristirahat apa adanya. Tidak ada yang perlu diblok. Sadar saja. Yang meditasi menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak lagi perlu meditasi, tapi juga tidak hanyut. Sadar saja. Rest in awareness. Oke, tadi sekitar 12 menit ya teman-teman yang sedang mengerjakan PR JOL 1. Boleh badannya bisa digerak-gerakkan, kepala, bahu, jari-jari. Apakah sudah ada yang mulai merasa menderita, pegal-pegal? Baik teman-teman, untuk berikutnya saya undang Elvi. Silakan Elvi, saya spotlight dulu ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Diela sudah membawakan meditasi pembukanya dengan baik. Dan so far gimana teman-teman yang berusaha mengikuti? Rasanya gimana? Feelingnya? Dan boleh di chat atau unmute, nggak apa-apa ya. Dan untuk malam ini saya bawakan topik yang agak pahit rasanya. Yaitu topik besar dari Tergar adalah bagaimana kita merangkul penderitaan. Merangkul penderitaan ini sama seperti rasanya ketika kita ingin merangkul sesuatu ya. Tapi gimana sih merangkul penderitaan itu? Kita harus tahu dulu penderitaannya itu apa. Benar nggak? Kalau kita punya definisinya penderitaan itu belum jelas apa sih yang kita rangkul, jadinya gitu ya. Nah, jadi saya dari sana akhirnya kita akan melihat apa yang sebenarnya kita inginkan sebagai seorang manusia. So, aku tanya dulu ke teman-teman yang ada di sini, apa itu penderitaan menurut teman-teman semua? Boleh langsung unmute, boleh di chat ya. Apa sih penderitaan? Kalau malu-malu nggak apa-apa ya, saya lanjut dulu kalau begitu. Dan oke. Perasaan tidak terpuaskan, keinginan yang tidak terpenuhi, tidak mendapatkan yang kita inginkan, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak sesuai harapan, berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci. Melekat pada suatu hal, ada gap antara realitas dan keinginan, sesuai mau tidak. Ya, so far kita semua istilahnya
ketika ditanya apa itu penderitaan, kita mainnya ada rasa ya, ada tesnya gitu, yaitu ada rasa yang membuat kita tidak suka, apapun itu kondisinya. Oleh karena itu, kalau dalam sebuah liturgi dalam Buddhism dikatakan ada 3 jenis penderitaan. Ya, ada yang pertama suffering of suffering, penderitaan atas penderitaan. Kalau dibilang penderitaan atas penderitaan itu seperti apa? Kalau kita sakit, kita misalnya mengalami luka, kita nggak bisa menolak lagi lah. Kalau itu namanya sakit, kita tidak akan tidak akan kita tekan gitu ya. Tidak mungkin bisa kita tekan sampai kita bilang ini tidak sakit. Kecuali Anda pakai obat bius. Tapi kalau Anda pakai obat bius selesai, sakitnya datang kembali kalau lukanya belum selesai. Jadi kita mengalami sakit, kita mengalami tua, akhirnya kita meninggal, kita berpisah dengan yang kita sayangi. Tidak ada orang di dunia ini yang menyatakan, oh saya senang sekali gitu. Bukan ya. Pasti kita akui benar itu adalah penderitaan. Di saat yang bersamaan muncul juga suatu penderitaan yang lain, yaitu penderitaan dari perubahan. Penderitaan atas perubahan yang terjadi itu bisa seperti apapun kondisinya, entah di fisik kita, rasa yang kita alami, ya, fenomena di sekeliling yang tidak lagi sama dengan dulunya, mungkin kita tidak mudah untuk menyesuaikannya. Nah, itu juga penderitaan. Misalnya, kalau saya sekarang merindukan masa ketika saya kecil, waktu kecil saya bisa bermain nih, saya bisa ya tidak terlalu memikirkan masalah ekonomi misalnya ya. Jadi saya tidak terlalu kerja sekeras sekarang misalnya. Nah, itu kita mengalami perubahan yang mungkin kita tidak mudah untuk terima. Tetapi akhirnya dalam hidup ini kita semua akan selalu mengalami penderitaan seperti itu. Dan yang ketiga itu pervasive suffering, itu penderitaan yang sudah meresap lah ke dalam seluruh hidup kita, apapun yang kita alami. Entah kita bahagia atau kita sedih, sebenarnya ada sedikit, pasti ada sesuatu yang kurang di sana. Dan memang pervasive suffering ini tidak mudah diterima untuk umum, karena kita butuh wisdom yang lebih untuk merasakan penderitaan yang makin halus. Tapi sebelum jauh-jauh ke sana, kita sadari dulu masalah penderitaan yang paling gross level, paling kasar yang bisa kita lihat. Jadi sebenarnya dari penderitaan, segala penderitaan yang terjadi, kita jadi kalau kita kontemplasikan, kita akan bertanya, sebetulnya apa sih yang paling kita inginkan di dunia ini? Dengan logika materialistik yang ada di dunia saat ini, kalau kita mengalami penderitaan, kita selalu diajarkan dengan cara menambalnya dengan objek luar. Kalau kita lagi bosan, contoh penderitaan ya, kita bosan, kita dibuai misalnya, yuk nonton konser yang ini, nonton film yang itu. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tetapi sebenarnya kita harus menyadari sebenarnya penderitaan ini sangat halus dan sudah tertanam di dalam, yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengabaikannya dan menambalnya dengan objek luar begitu saja. Dari sini masih bisa diikuti ya. Misalnya saya bosan juga. Saya stres deh misalnya. Saya stres dengan apa yang saya lakukan sekarang, saya pergi shopping. Seolah shopping ini membius rasa sedih saya gila-gilaan shopping gitu ya. Tapi shopping selesai kelar, kita pulang ke rumah kita, rasa sedihnya itu hanya hilang sesaat, tapi kalau akarnya belum selesai, maka sebenarnya kita nggak pernah selesai sedihnya. Masih ada kok rasa penderitaan itu. Dari semua yang kita alami sekarang ini, maka sebenarnya kita bisa kontemplasikan lagi.
Sebetulnya kalau kita menderita, kita itu sebenarnya yang penting apa? Kita menambal dengan objek luar atau kita menghentikan akar penderitaan? Mana logikanya menurut teman-teman? Kita menggunakan objek luar untuk memperbaikinya, atau sebenarnya kita ini ingin menghentikan akar penderitaannya? Mana yang lebih efektif? Boleh di chat ya, atau jawab langsung. Ya. At the end memang kita harus akui, kalau kita punya sakit fisik, kita memang harus, kalau kita memang sakit fisik, ya pastilah kita harus ke dokter. Memang namanya sakit fisik, ya obatnya pasti ada. Tapi kita harus menyadari, misalnya ada 2 orang sakit kanker yang sama, yang satu sangat-sangat menderita, yang satu menderitanya di fisiknya, tapi batinnya tidak ikut. Yang lebih menderita, pada akhirnya yang sakitnya double. Sakit batin dan fisik gitu ya, sakitnya double. Nah, mostly teman-teman di sini menjawab penderitaan tidak dapat tidak ada yang jawab tidak dapat dihentikan akar penderitaan. Ya, mostly akan menjawab akarnya. Betul. Kalau kita mencabut akarnya, kita itu kayak udah hit the point. Karena apa? Contohnya ada di poster hari ini. Poster hari ini teman-teman sudah lihat gambar yang hari ini itu anak-anak yang sedang makan. Kita pikirkan lagi ya, kontemplasikan lagi. Anak-anak ini ingin makan semata-mata karena ia ingin makan doang, atau karena ada penderitaan yang di dalamnya. Karena ada penderitaan, bukan? Karena dia merasakan lapar, maka dia akan makan. Kalau tidak ada esensi rasa lapar ini, maka tidak ada artinya juga dia makan. Betul ya? Kalau enggak, buat apa dia makan? Atau dia merasa bosan, bosan itu pun juga penderitaan. Kalau tidak ada penderitaan seperti itu, dia tidak akan makan. Betul ya? Nah, dari tadi kita ngomong penderitaan. Sebetulnya yang perlu kita sadari adalah begitulah hidup manusia. Ya, jadi kalau kita boleh mengatasi penderitaan yang terjadi, tapi kita sadari memang ada namanya penderitaan yang nyata di depan kita. Kita nggak bisa menolak itu. Tetapi di balik dari fenomena penderitaan ini, ada loh cara untuk menyembuhkannya. Kalau tidak ada cara untuk menyembuhkannya, buat apa kita hari malam ini meditasi, ya kita berusaha mencari apa yang sebenarnya dapat menyembuhkan diri saya, begitu ya. Kalau misalnya saya ambil contoh ya, jadi ada suatu cerita, ada seorang murid dari Mingyur Rinpoche, dan beliau ini tidak disebutkan namanya siapa, tetapi dari kecil dia sering merasakan ada satu yang kurang gitu. Sering ya, kadang kita dari kecil kayak sudah dapat mainan, kurang nih, kayaknya pengen nambah lagi sesuatu. Nah, dia dari kecil juga merasakan hal yang sama. Dapat mainan A selesai, nggak bisa nih, kayaknya harus lebih gede lagi mainannya. Makin lama makin gede mainannya. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena saya masih kecil, mungkin ya karena saya masih kecil ya tidak mudah lah buat saya untuk menerima kondisi saya, mungkin saya harus tunggu umur 18 tahun. Waktu 18 tahun, nah baru nih rasa sedih di dalam hati saya ini bisa hilang, penderitaan saya bisa hilang. Kenapa? 18 tahun kita boleh dikatakan sudah dewasa, sudah lebihkah punya kebebasan. Akhirnya tahun demi tahun berganti, sampailah dia di umur 18 tahun. Happy ya kalau 17 atau 18 sudah tidak sweet lagi kata-katanya. Tapi ya umur 18 tahun dia sudah akhirnya nyampe dan dia merasa senang mengadakan pesta dengan teman-teman. Happy dong bahwa teman pestanya untuk orang dewasa nih. Mungkin dia mulai minum alkohol. Tapi malam itu selesai pesta dia pulang. Akhirnya apa?
kok kayaknya masih ada yang kosong ya. Ada part dari diri saya yang hilang. Kok bisa ya? Mungkin karena saya belum kerja. Jadi belum ada penghasilan sendiri. Harusnya karena itu sih, makanya merasa tidak lengkap. Akhirnya ya, oke lah. Ia sudah dewasa, maka ia pergilah bekerja. Bekerja di suatu perusahaan, dapat job, bagus kok. Gitu. Dapatlah gaji pertama, gaji kedua. Nah, awal-awal gajian gitu ya. Wah, happy dong awal-awal terima. Oh, akhirnya tercapai deh. Setelah ini harusnya saya tidak merasa kurang lagi. Setahun, 2 tahun kerja kemudian, aduh, kok kayaknya salah lagi ya. Kayaknya masih ada yang kurang lengkap. Oh, mungkin karena saya statusnya masih staff. Ya, mungkin belum sampai lead manager atau CEO, CFO, whatever sih, ya. Mungkin karena itu saya tidak lengkap. Nah, bekerja keras lah. Akhirnya ya bekerja keras sampai ke level eksekutif yang teratas. Bisa dia sudah mencapai level yang teratas, rambutnya sudah memutih, orangnya sudah mulai tua ya. Dan hari itu dia duduk dia melihat ke arah jendela gitu. Kayaknya sudah sampai ke level eksekutif yang teratas ini pun kok saya masih merasa kurang ya. Masih ada penderitaan di dalam yang tapi sampai selevel ini loh, kok masih nggak selesai ya, kok masih ada yang kurang. Terus dia duduk ya, tiba-tiba datang pintu, ada yang ngetok, ada yang datang, tok tok tok. Dia buka, ada yang buka pintu, dia persilakan masuk. Datanglah sebuah surat. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah bekerja di sini sekian tahun. Dan ya, ini adalah hari terakhir Anda kerja karena Anda sudah memasuki usia pensiun. Ya, terima kasih untuk dedikasi Anda selama ini di perusahaan. Dia sih oke, dia tahu umurnya sudah tidak muda lagi. Akhirnya ya pulang, ya kan? Tapi udah heran, sebenarnya apa sih yang saya cari ya dari kecil sampai besar, tetapi kok saya sampai sudah pensiun loh, kekosongan di hati saya ini nggak pernah kelar gitu. Nah, dia karena udah pensiun, sudah mulai ada waktu ya, jalan-jalan keluar, dia melihat keliling, ketemu sebuah perpustakaan di sana, dia masuk, dia nemukan satu buku, dia lihat kayaknya menarik ya, dia buka, sebenarnya itu ada sebuah sutra, dan di dalamnya ada 4 kebenaran mulia ya, dan yang pertama adalah hidup adalah penderitaan. Langsung jeng, oh hidup adalah penderitaan, langsung hidup adalah duka. Di saat itu langsung dia lepas gitu. Ternyata memang inilah hidup gitu loh. Apa yang dia rasa kurang dari kemarin, ya memang seperti itu tesnya. Seperti itulah yang kamu rasakan setiap hari. Tetapi tidak ada yang ngasih tahu, itu menderita juga ya. Karena tidak ada yang ngasih tahu. Kita ini kayak mencari kemana-mana gitu, mencoba segala cara, tetapi kok nggak kelar-kelar gitu. Nah, tapi begitu ada yang ngasih tahu, dia belajar, hidup adalah penderitaan, hidup adalah duka. Oh, akhirnya kalimat ini juga lah yang akhirnya menjadi path. Kalimat ini juga lah yang menjadi apa ya? Jalur latihan dia. Teman-teman sampai sini agree nggak? Kalau kita tahu bahwa hidup adalah penderitaan, maka kita akan mulai, oh, ekspektasi saya kayaknya harus dibenerin deh. Kayaknya saya tahu ada yang salah di cara saya berpikir. Dari sini, teman-teman agree nggak? Boleh di chat atau di-unmute langsung ya. Dan dari menyadari ini, inilah yang kita lakukan pada saat kita bermeditasi sebetulnya. Kita menyadari semuanya apa adanya tanpa dibumbu-bumbui. Maka instruksi ya yang tadi diberikan dari Kak Diela, kita tidak melabeli, kita tidak mengubah kondisinya, tetapi kita melihat kenyataannya. Ketika kita melihat kenyataan, oh ada penderitaan, kita sudah menyadarinya,
sebenarnya itu sudah membuka satu pintu buat kita untuk sebenarnya bisa lepas. Kita punya jalan untuk melepas penderitaan kita. Yang kalau Tumpang Rinpoche bilang, hanya dengan menyadari saja apa adanya, maka sebetulnya kita sudah menyembuhkan begitu banyak hal yang ada di penderitaan di kita ini. Jadi kalau kita coba untuk bermeditasi, kita rasakan ya, kita coba dengan bermeditasi just be apa adanya. Kita coba ya. Oke, saya akan bantu lead ya. Teman-teman semua, kita duduk dulu sebentar, tidak lagi sibuk kemana-mana. Hanya duduk dengan rileks, pastikan tulang punggungnya tegak. Mata kita boleh dibuka ataupun ditutup. Just be. Kita cukup duduk berdiam, apa adanya tanpa dibuat-buat. Kita bisa rileks sadari, tidak bisa rileks juga sadari. Apapun yang melintas di pikiran, batin kita, izinkan semuanya datang dan pergi. Mungkin kita juga muncul emosi tertentu, kita juga bisa menyadarinya. Just be. Ingat, kita hanya mengamati, kita hanya menyadarinya saja. Tidak perlu kita blok apapun yang melintas. Namun kita juga tidak hanyut ke dalamnya. Ada pikiran muncul, ada celotehan muncul, izinkan semuanya datang dan pergi.
ada sensasi tertentu di tubuh kita, kita cukup menyadarinya saja. Jika ada emosi tertentu yang dirasa mengganggu muncul, izinkan juga mereka datang. Kita tidak perlu memblok mereka, kita juga tidak perlu mengikutinya, hanya mengamati. Jika sekeliling kita terasa berisik, kita belajar untuk just be. Kita menyadari adanya suara berisik, namun kita tidak perlu terhanyut ke dalamnya atau mencoba memblok suara tersebut. Begitu juga bagi yang merasakan hening, kita cukup menyadarinya saja. Perlahan-lahan, bagi yang menutup mata, matanya boleh dibuka. Meditasi selesai. Ya. Itu adalah kita belajar untuk just be. Kita istilahnya apa ya? Bersama dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Kita tidak buat-buat, kita tidak nambah apapun. Dari sana, prinsip yang kita lakukan, itulah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. So far gimana dengan meditasi tadi? Kita tidak megang objek tertentu, kita tidak fokus terlalu keras untuk satu titik gitu.
Saya sambil cek dulu sebentar. Nah, saat kita bisa duduk seperti tadi, kita duduk apa adanya, kita menyadari apa adanya. Nanti, next-nya apa? Ketika kita menghadapi penderitaan yang sesungguhnya, kita kita merangkul penderitaan ini dan kita tidak lagi menganggap dia sebagai musuh. Tapi ini juga jadi latihan kita. Meditator kelas unggul yang ngerti hal ini, pasti yang dia lakukan apa? Turning poisons into medicines. Mengubah apa yang menjadi racun itu menjadi obat. Jadi ketika dia tahu adanya penderitaan datang ini seperti bahan bakar buat dia. Bukan lagi menjadi sesuatu yang membebani hidup dia, tetapi justru ini adalah guru supaya kita belajar. Alih-alih kita seperti kita misalnya kita bosan, kita langsung alihkan ke sesuatu hal yang menghibur kita abaikan akarnya, maka sebenarnya kita tidak pernah benar-benar menghadapinya. Sama ketika kita meditasi, ketika kita duduk apa adanya, terima apa adanya, kita juga bisa menerima rasa pegal yang ada di kaki sebetulnya. Penderitaannya sama, kondisinya sama, tetapi batin kita ini menerima atau menolak, ini kan kita yang atur. Nah, bagi para meditator unggul ini, ketika yang menghadapi ini, yang dia lakukan adalah hadapi, bukan lari kemana-mana. Dan sebetulnya, kita tidak perlu memisahkan diri kita dengan meditator ini, karena kita sama-sama manusia. Kita punya kapasitas yang sama seperti mereka sebetulnya. Dan ini bukan latihan yang tidak bisa dicapai, tetapi semua orang bisa melakukannya. Buktinya kita tadi sudah duduk 2 kali ya, kita udah 2 kali duduk meditasi. So far teman-teman bisa ikuti ya. Kita masih bisa kok. Ya 10 menit, 20 menit, oke. Kalau kita istilahnya kayak kita tidak pernah mau mencoba, kita lari terus, maka selamanya kita akan tergulung dengan objek luar dan kita tidak pernah menemui akar permasalahan kita. Itu seperti orang tapi tidak mau disembuhkan, tapi dia pergi main air, main apapun yang ada di luar. Nah, akhirnya ya lukanya lama-lama bukannya sembuh, malah jadi borokan gitu ya. Jadi makin dalam lukanya. Sebetulnya ini tidak berbeda dengan batin kita. Kita mungkin bisa aware dengan tubuh kita harus segera diobati, kita begitu sayang, tapi kita mungkin lupa dengan batin kita tidak menyayanginya gitu ya. Padahal pengobatannya sama sih sebetulnya, logikanya sama. Tinggal kitanya aware atau enggak. Nah, sebentar ya. Nah, saya cerita dikit sama seperti Tungpa Rinpoche yang ketika awal-awal dia pindah, dia mengalami kecelakaan mobil. Dari sana, bagi dia kecelakaan mobil ini sebuah sesuatu yang membangun gitu. Dia justru bukan jadi penghalang buat dia, justru dari kecelakaan ini dia jadi belajar impermanence, dia mengkontemplasikan banyak hal, hingga akhirnya dia bisa menjadi seorang guru besar. Kita bisa ambil contoh ya, banyak orang-orang besar yang lahir justru dari penderitaan yang seperti ini. Saya ada baca satu cerita, saya lupa namanya siapa, tapi ini kisah nyata. Kayaknya sih dia orang India, perempuan, dan waktu itu ada pergolakan politik yang cukup hebat. Ya, di sana terjadilah pembantaian gitu ya. Dan yang mengalaminya termasuk dirinya sendiri. Yang mengalami bagaimana adiknya dibunuh, ayahnya dibunuh, ibunya ya juga disakiti. Penderitaannya itu begitu besar. Tetapi untungnya dia punya dia punya wisdom lah, dia punya kebijaksanaan untuk melihat semua itu dan ia tidak menyalahkan orang luar, tetapi ia belajar dari pengalaman ini, dia justru membangun suatu komunitas untuk mendukung mereka yang menderita. Yang sama seperti dia, mungkin saat itu ia juga mengalami penderitaan.
Ya, jadi dari sanalah akhirnya dia menjadi seorang leader yang begitu dihargai masyarakat. Pengalaman yang sama mungkin kalau dikasih ke orang yang tidak skillful, yang tidak terampil dalam mengelola ini, maka hasilnya mungkin berbeda. Kadang mungkin malah jadi harmful buat orang tersebut. Nah, di meditasi kita belajar menggunakan apapun itu justru jadi teman berlatih kita. Yang pada akhirnya kita hadapi juga di kehidupan sehari-hari, kita transform semua penderitaan kita, maka bisa jadi dua macam. Pertama, kita nanti masuk ke Joy of Living level 2, kita akan transform menjadi kewelasasihan, cinta kasih. Kita transform lagi di Joy 3, penderitaan kita justru menjadi wisdom kita. Kita mengembangkan wisdom yang jauh lebih baik. Ini sama seperti ada kisah, tidak perlu disebut lah ya, pokoknya di suatu tempat kalau misalnya anak ini sering keluar, sering makan makanan yang ya mungkin higienisnya tidak sama ya, tetapi tubuhnya sudah terbiasa, ya akhirnya tubuhnya membangun kecerdasan juga. Dan anak-anak seperti ini sangat mudah untuk berbaur dengan lingkungan dan bisa makan apapun. Akan berbeda dengan anak yang treatmentnya terlalu disayang gitu ya, tanda kutip ya. Jadi, bukan berarti dia salah ya, cuma memang higienis banget gitu. Apa-apa sangat higienis, akhirnya anak-anak ini tidak mudah jadi lebih sensitif untuk hal-hal yang sepele lah. Terlalu kotor sedikit aja pun sudah mulai tidak bisa. Akhirnya aku lupa negara mana, jadi Chong Salim Poche cerita, anak-anak di negara mana, saya lupa, kayak Swiss ya. Sengaja diberikan obat pil yang kotor gitu, biar mereka tubuhnya bisa membangun imunitas, supaya mereka bisa menghadapi sesuatu yang kotor-kotor di luar. Karena terlalu tidak ada imunitas lagi ya. Jadi ya itulah cara tubuh pun bisa belajar untuk embrace suffering. Begitu juga dengan batin kita. Apalagi batin ini sesuatu yang non-material. Kalau sesuatu yang material aja bisa, kenapa yang non-material kita menganggapnya tidak bisa? Tentu tidak wajar ya. Jadi kita bisa melatihnya. Tetapi memang bagi kita yang pemula, jangan coba-coba adu nyali, kita langsung terjun ke medan tempur yang besar. Kita belajar dikit-dikit, short times, many times, kita belajar di tempat yang lingkungannya mendukung kita dulu. It's okay untuk awal-awal kita menciptakan lingkungan yang kondusif, supaya kita punya otot latihan yang lebih baik. Nanti, seiring berjalan waktu, kita bisa mencoba kondisi yang lebih challenging. Sama seperti guru kita ya, Minggu Rinpoche juga di awal-awal dari kecil ia berlatih, ketika belajar meditasi, ia akan belajar di tempat yang baik, di arah yang baik, punya guru terbaik, termasuk ayahnya sendiri adalah guru yang terbaik. Belajar dengan banyak di tempat yang sangat mendukung. Kalau seorang Minggu Rinpoche, guru yang begitu dihargai, dia pasti sudah disediakan semua fasilitasnya supaya ia belajar dengan baik ya. Nah, begitu kemarin umur berapa ya, saya lupa umur Minggu Rinpoche saat itu, ia mulai baru berani challenge dirinya untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari biara, tidak bawa apapun. Ya, tangan kosong, aku lupa bawa berapa rupiah doang, rupiah. Hanya sedikit lah, seminggu pasti habis uangnya itu. Nah, baru dia berani coba challenge 4 tahun wandering retreat, wandering yogi, jadi yogi di luar, berkelana, merasakanlah yang namanya sakit perut, ya dikasih makan yang tidak higienis, selalu hampir meninggal gara-gara itu. Itu dilakukan setelah latihannya intensif. Jadi buat kita yang pemula, guru pun tidak pernah dari awal langsung menyuruh kita, iya kamu harus wandering retreat seperti saya, enggak ya. Justru beliau ajarkan enggak boleh, justru kita harus belajar pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan tidak dipaksakan, tetapi kita belajar dengan kesadaran kita sesuai kemampuan kita secara bertahap. Itu jauh lebih baik, dan akhirnya kita punya istilahnya, kita punya otot yang lebih kuat,
barulah kita mulai minta izin, oke, kita boleh nggak kita mulai coba seperti itu. So far gimana menurut teman-teman? Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan juga boleh ya. Jadi pada akhirnya mengenali bahwa hidup ini adalah penderitaan, kita menyadari bahwa yang sebenarnya ingin kita bereskan ini adalah penderitaan ini. Bukan menambahnya dengan objek luar atau menambah sesuatu ke dalamnya. Tetapi ini sudah ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita menyadari ini, maka pengenalan akan penderitaan ini akan berubah menjadi jalan kita, jalur kita untuk mengatasinya juga sebetulnya. Jadi dia langsung bisa menjadi alat kita ya. Jadi kita tidak ngawang-ngawang, tidak cari di luar, tetapi ini sudah ada di dalamnya. Jadi so far oke ya. Kalimat saya mudah dimengerti nggak, Mbak Diela? Saya coba ini ya, sesuaikan. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Sangat hening ya. Tapi tidak masalah. Saya harap teman-teman bisa mengikutinya. Dan kita coba lagi ya. Saya coba, kita cukup mendengarkan apa adanya sekeliling kita. Tidak perlu mencari suara tertentu, cukup mendengarkan saja apa adanya. Kalau kita dengarkan yang hening, oke. Berisik juga oke. Seberang ada yang nyanyi-nyanyi, teriak-teriak lagu, apapun itu, izinkan. Ya, kita coba ya. Seperti biasa, tegakkan tulang punggung kita dan pastikan tubuh kita rileks. Tidak terburu-buru untuk meditasi, hanya duduk apa adanya. Meditasi selesai. Oke, itu ya tadi kita duduk apa adanya. So, ya sebenarnya objeknya bisa apapun, tapi tadi kita ambil contoh dengan suara. Oke, so far tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya rasa juga sudah jam 8 malam. Saya serahkan ke Kak Diela. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti meditasi malam ini. Dan jangan lupa kita harus dedikasikan juga kebaikan apapun yang kita perbuat malam ini untuk semuanya. Terima kasih banyak, Elvi. Terima kasih banyak, teman-teman. Sebelum kita sudahi latihan kita malam ini, mari kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan malam ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi mari kita luaskan untuk kebaikan semua makhluk. Dengan latihan belas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan latihan belas asih ini,
Semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan latihan belas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di Selasa depan. Terima kasih dan selamat malam semua. Bye Alfie, makasih ya semua.